Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1861. Menjual wajah. Ketika Cat Van mendengar ini, dia berkata dengan sedikit emosi. Di dunia ini, apapun bisa dihargai dengan harga tertentu. Orang mengatakan bahwa membunuh ayahnya lebih besar dari langit. Maka kamu memberinya 100 juta, 1 miliar bahkan 10 miliar, 100 miliar. Selalu ada harga yang bisa membuatnya terkesan. Setelah dia mengatakan itu dia mengubah kata-katanya. Tapi, kuncinya adalah membeli wajah ini. Berapa harganya? Jika itu benar-benar berharga 10 miliar, atau bahkan 100 miliar, apakah kamu ingin membelinya juga? Sheldon terdiam beberapa saat. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Rosalie. Rosalie. Dia adalah darah dan dagingnya sendiri. Dan racun harimau masih tidak memakan anak-anaknya. Bagaimana saya bisa melihatnya mati? Rosalie. Dia adalah ahli teratas dari keluarga Schultz. Dan dia masih muda. Jika dia bisa diselamatkan, dia akan dapat memberikan kontribusi besar bagi keluarga Schultz di masa depan. Namun, baik dalam cinta atau alasan, selalu perlu untuk menimbang harga, dan kemudian menghitung rencana untuk implementasi. Jika benar-benar perlu membayar puluhan miliar atau ratusan miliar dolar, keluarga Schultz mungkin tidak setuju. Lagi pula, kecuali dia dan lelaki tua itu, tidak ada seorang pun di keluarga Schultz yang tahu bahwa Rosalie adalah putrinya, dan mereka mengira dia adalah bawahan keluarga Schultz. Untuk bawahan, masuk akal untuk menghabiskan puluhan juta. Untuk ahli top seperti Rosalie, dapat diterima untuk menghabiskan ratusan juta. Tetapi jika benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak uang, hal ini jelas tidak seimbang di mata orang luar. Pada saat itu, bahkan jika semua orang dengan enggan menerimanya, mereka pasti akan berspekulasi apakah ada makna tersembunyi di dalamnya. Melihat dia diam, Cat Van menghiburnya. Sheldon, Rosalie adalah daging dan darah keluarga Schultz. Dia putrimu. Dan cucu perempuan saya. Tentu saja saya juga berharap dia bisa aman. Tetapi dalam bisnis, Anda harus menimbang pro kontra. Dan pro lebih besar daripada pro dan kontra. Kerugiannya, atau manfaatnya sama dengan kerugiannya, bisa dilakukan. Tetapi jika kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, jangan dipaksakan. Sheldon bertanya, "Ayah, katakan padaku, berapa keluarga Schultz bersedia membayar untuk Rosalie? Kita juga telah membayar banyak untuk menyelamatkan Jamie dan Sophie." Cat Van berpikir sejenak dan berkata, "Rosalie adalah anak haram, dan statusnya memalukan. Saya tidak punya cara untuk menyamakannya sama seperti Sophie. Yah, itu kurang dari 1 miliar. Jadi mudah untuk menutupinya di laporan akuntansi. Jika biayanya terlalu banyak, akan membuat curiga orang lain dan mungkin istrimu akan bertanya." Sheldon ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mencobanya dulu. Dan aku akan terbang ke Osaka sebentar lagi untuk melihat apakah aku bisa menemukan orang kunci untuk menengahi." Cat Van berkata, "Jangan pergi. Pemerintah Jepang telah lama mengetahui kamu berada di belakang layar. Mereka tidak ingin mengganggu keluarga Schultz saat ini. Jadi mereka menangkap orang yang melakukannya dan tidak mengejar lebih jauh. Tetapi jika kamu memahami situasi, tinggalkan Jepang sesegera mungkin. Kita tidak tahu akan ada perubahan apa ke depannya. Dan jika seseorang di antara orang-orang kita menyebut namamu, saya khawatir pemerintah Jepang akan mengubah pikiran mereka dan menargetkanmu." Sheldon berpikir sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal. Dalam situasi ini, pemerintah Jepang menghargai keluarga Schultz. Selama pembunuhnya diadili, mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Schultz. Tetapi jika dia tidak bersikap rendah hati saat ini, dan malah pergi ke Osaka dan mencoba yang terbaik untuk menengahi dan menyelamatkan orang, dia mungkin sedikit tidak tahu malu di mata pemerintah Jepang. Saat itu, pemerintah Jepang harus memalingkan muka jika tidak dijamin.
Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan berkata, "Aku tahu ayah. Aku akan terbang kembali dari Aomori besok pagi." Bab 1862. Yah Cat Van berkata, "Kamu harus mengaturnya sendiri. Jangan terlalu memikirkan Rosalie dulu. Sekarang keluarga Schultz dalam masalah yang lebih besar. Setelah kamu kembali, kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas solusi terbaik. Kita juga harus merencanakan segera mengisi kekuatan ahli bela diri kita yang hilang. Beberapa keluarga mungkin akan menargetkan kita." "Oke, aku paham. Saat ini, Eastcliff, keluarga Wade, berita utama keluarga Schultz di Jepang telah meledakkan seluruh opini publik Eastcliff. Semua keluarga terkejut dengan berita ini, karena tidak ada yang mengira bahwa keluarga Schultz, sebagai keluarga papan atas di negara ini, akan menderita kerugian besar dan mengalami kegagalan besar di Jepang. Berita ini adalah berita buruk besar bagi keluarga Schultz, namun menjadi berita baik bagi keluarga lain. Kekuatan keluarga Schultz di Eastcliff memang terlalu kuat, kecuali keluarga Wade yang hampir tidak bisa melawannya. Kesenjangan antara keluarga lain dan keluarga Schultz dapat digambarkan sebagai surga dan bumi. Sekarang kekuatan keluarga Schultz telah rusak parah bagi keluarga lain. Kesenjangan dengan keluarga Schultz secara alami menyempit. Jadi semua orang tentu saja senang melihat lelucon keluarga Schultz. Di antara mereka, keluarga Wade tentu saja yang paling bersemangat. Jeremiah mondar-mandir di ruang tamu villa dengan penuh semangat, dan berkata, "Master, keluarga Schultz selalu menjadi masalah bagiku. Terutama Rosalie, yang muda dan kuat, menakutkan dan cakap dalam melakukan sesuatu. Dia juga sangat kuat, dan eksekusinya sangat tinggi. Dia selalu menjadi duri di mata saya dan duri di daging saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan dilipat di Jepang kali ini." "Hebat, ya." Clayton di samping juga penuh kegembiraan. Keluarga Schultz benar-benar kehilangan banyak kali ini, dan para master top diambil alih oleh Jepang. Untuk waktu yang lama di masa depan, mereka harus rendah hati. Jeremiah mengangguk dan bertanya, "Bagaimana kabar Felix dan Ito Yahiko?" Clayton mengangkat bahu. Felix bertemu dengan Yahiko di rumah sakit. Namun Yahiko tampaknya tidak tertarik untuk melanjutkan bisnis ini pada tahap ini. Jadi dia tampaknya tidak tertarik. Jeremiah berkata, "Itu bisa dimengerti. Lagi pula, kehilangan kedua kakinya. Bahkan orang biasa mungkin tidak dapat menerima hal seperti itu. Apalagi Yahiko, orang kaya top Jepang, dapat dimengerti untuk mengalami depresi dalam jangka waktu tertentu." Clayton bertanya lagi, "Kalau begitu, haruskah aku meminta Felix kembali? Atau membiarkannya tinggal di Tokyo sementara waktu?" Jeremiah memikirkannya dan berkata, "Dia bisa tinggal di Tokyo dulu, lalu pergi menemui Yahiko dalam 2 hari. Mungkin sikapnya akan melonggar. Masih ada beberapa hari sebelum tahun baru. Jadi biarkan Felix tinggal di Tokyo sampai hari kedua bulan lunar ke-12. Dia bisa kembali setelah tanggal 19. "Oke." Clayton mengangguk dan berkata, "Charmaine akan pergi ke Aorus Hill pagi-pagi sekali. Jika Charlie bersedia kembali untuk tahun baru, itu akan sangat bagus." Clayton mencibir, dan dengan santai setuju. Akan lebih baik jika Charlie mau kembali. Tetapi jika tidak, kita tidak bisa memaksanya. Jeremiah berkata dengan sangat serius. Keluarga Wade itu sendiri tidak memiliki banyak anak laki-laki. Jika Charlie bersedia kembali, itu tidak hanya akan menambah uluran tangan kepada keluarga Wade, tetapi juga mengunci kita dalam pasangan pernikahan. Aku tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memenangkan hati Sophie dari keluarga Schultz. Tapi setidaknya Queen dari keluarga Golding mudah dijangkau, dan tidak buruk untuk menikahi keluarga Golding. Setidaknya 2 keluarga kita dapat menyatukan dan menekan keluarga Schultz. Bab 1863. Pesawat Charlie mendarat dengan selamat di Bandara Aorus Hill sekitar pukul 10 malam itu. Yang mengejutkan Claire, Charlie tidak terkejut bahwa dia akan kembali malam ini. Isaac sudah mengatur konvoi untuk tiba di pesawat. Saat semua orang turun dari pesawat, mereka langsung naik mobil dan pulang. Albert dan Liam berpisah. Isaac menawarkan untuk mengantar Charlie kembali ke Villa Elite Thompson.
Dan Charlie tidak menolak. Setelah masuk ke dalam mobil, Isaac tersenyum dan berkata kepada Charlie saat mengemudi, "Tuan, kali ini kita telah membuat keluarga Schultz sangat menderita. Jika keluarga Schultz mengetahuinya, saya khawatir mereka akan melawan kita dengan membabi buta." "Tidak masalah," Charlie berkata sambil tersenyum. "Keluarga Schultz tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang. Saya khawatir mereka tidak akan dapat pulih dalam beberapa tahun. Mereka pasti akan berkumpul dalam beberapa tahun mendatang." Ini, Isaac menghela napas. "Rosalie, yang telah dibicarakan oleh semua orang di Eastcliff, sebenarnya dijebak olehmu. Keluarga Schultz menderita kerugian besar kali ini." "Rosalie," Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa Rosalie?" Isaac berkata, "Dia adalah wanita yang Anda sapa di pesawat. Dia adalah Rosalie, salah satu ahli bela diri paling kuat di keluarga Schultz." "Oh," Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "apakah dia pewaris keluarga Schultz?" "Bukan," Isaac berkata. "Kebetulan nama keluarganya adalah Schultz. Dia bergabung dengan keluarga Schultz pada usia 18 tahun, dan itu baru 3 tahun yang lalu. Namun, dalam 3 tahun terakhir, ada banyak gangguan, dan kekuatannya benar-benar tidak bisa dihilangkan." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar darinya." Isaac tertawa, "Tuan, dia hanya master di antara orang-orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Jika Anda memanggil petir, saya pikir gadis itu akan berubah menjadi abu." Charlie berkata dengan ringan, "Perintah guntur tidak dapat digunakan terlalu sering. Jika ada kesempatan, saya masih berharap untuk belajar dari master seni bela diri sejati." Isaac berkata, "Para master seni bela diri di seluruh negeri pada dasarnya ada di Eastcliff. Beberapa dari mereka bekerja sebagai pengawal resmi, dan beberapa melayani atasan keluarga." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Jika kamu punya kesempatan, kita bisa pergi ke Eastcliff." Saat dia sedang berbicara, ponsel Isaac tiba-tiba berdering. Ponselnya ada di dudukan telepon di mobil. Dia melihat ke bawah dan berseru, "Tuan muda, bibimu yang menelepon." "Bibiku," Charlie mengerutkan kening. Gambar seorang wanita muda muncul di pikirannya. Dia memiliki kesan bibinya. Bibi Charmaine 2 tahun lebih muda dari ayahnya. Dia tidak dekat dengan ayahnya sebelumnya. Dan tentu saja Charmaine tidak begitu dekat dengan dia sekeluarga. Dalam ingatannya, bibinya adalah wanita yang sombong. Karena dia merasa bahwa paman tertua adalah anak tertua, bibi sangat dekat dengan paman tertua sejak kecil. Selain itu, karena paman dan ayahnya sedikit tidak nyaman, bibinya memihak paman. Di masa lalu, dia selalu mencoba segala cara untuk membantu paman melawan ayahnya, yang membuat Charlie sebal. Isaac juga sedikit bingung saat ini, dan berkata, "Saya tidak memiliki kontak dengan bibimu. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghubungi saya. Saya akan menjawabnya dulu." "Oke," Charlie teringat. "Jangan mengungkapkan informasi apapun tentang saya." "Baik tuan muda." Isaac mengulurkan tangan dan menekan tombol jawab. Begitu telepon tersambung, dia berkata dengan hormat, "Halo, Nona Charmaine." Isaac adalah pelayan keluarga Wade, dan pelayan itu disebut keluarga utama. Dia memanggil Jeremiah lelaki tua itu, Tuan Wade. Sedangkan yang lain, dia menemukan Tuan dan Nona. Bab 1864. Sedangkan generasi Charlie, mereka biasanya dipanggil Tuan Muda dan Nona Muda. Di telepon, Charmaine berkata dengan nada agak tegas, "Isaac, apakah kamu ada di Aurus Hill?" Isaac berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Nona Charmaine, saya di Aurus Hill." Charmaine bergumam dan berkata, "Besok, kosongkan kamar Presidential Suite di Hotel Shangri-La untukku. Juga atur iring-iringan mobil untuk menjemputku di bandara. Aku akan terbang pagi hari." Charmaine biasanya bepergian dengan pesawat pribadi, jadi tidak ada waktu keberangkatan yang spesifik sama sekali. Jika dia bangun pagi, dia pergi lebih awal. Jika dia bangun terlambat, pergilah agak siang. Setelah mendengarkan,
Ishak bertanya dengan heran. Nona, apakah Anda akan datang ke Aorus Hill? Apa ada hal lain yang harus saya persiapkan? Charmaine bertanya. Apa Charlie sibuk akhir-akhir ini? Tuan muda Charlie. Ishak melirik Charlie yang tanpa ekspresi di kursi belakang melalui kaca spion di mobil. Dan berkata, Tuan muda Charlie tidak sibuk. Dia hanya tinggal di rumah bersama istrinya. Charmaine berkata dengan nada yang sedikit menghina. Tuan muda dari keluarga Wade yang berjanji. Dia bergabung dengan keluarga kelas terakhir di kota kelas 3. Dia juga diberi M Grand Group. Dan dia tidak mengelolanya dengan baik. Dia hanya tahu bagaimana tinggal di rumah bersama istrinya dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Ishak merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, Nona, apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Muda Charlie? Ya, Charmaine berkata. Besok malam, minta Charlie datang ke Shangri-La untuk menemuiku. Katakan aku mengundangnya makan malam. Ishak buru-buru berkata, Oke, saya akan memberitahu Tuan Muda Charlie nanti. Ya, Charmaine berkata. Omong-omong, saya orang yang peduli akan mendapat tempat tidur. Merek tempat tidur apa yang Anda gunakan di kamar tidur utama Presiden Suite Anda? Ishak menyarankan dan berkata, sepertinya itu adalah seri Black Beauty Res Simmons dari Amerika Serikat. Semuanya diimpor. Charmaine berseru. Ubah menjadi ubah Swedish Hasten dan minta seri kelas atas mereka. Tempat tidur Hasten dapat dikatakan sebagai tempat tidur paling mahal di dunia. Kasur entry level kasual berharga ratusan ribu. Dan kasur seri kelas atas berharga jutaan. Jika dihitung dengan bingkai tempat tidur, setidaknya akan menelan biaya 2 juta. Bahkan hotel bintang 5 tidak akan menggunakan tempat tidur yang mahal seperti ini. Tetapi karena Charmaine telah berbicara, Ishak hanya bisa setuju dan berkata, Nona, tidak ada toko Hasten di Aorus Hill. Saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke Raventon besok pagi untuk mengamankannya. Dan kemudian menggantinya untuk Anda. Ya, suara Charmaine terdengar cukup puas. Dan dia melanjutkan, ngomong-ngomong, saya juga ingin selimut yang terbuat dari bulu angsa Islandia. Anda bisa membelinya untuk saya. Bulu angsa Islandia adalah jenis bulu paling berharga dan paling langka di dunia. Menggunakan bulu lembut di dada dan ketiak angsa Islandia, yang sangat berharga. Biayanya setidaknya 1 juta untuk membuat selimut. Dengan kata lain, jika Charmaine datang untuk menginap selama 1 malam, akan membutuhkan setidaknya 3 juta untuk menyiapkan tempat tidur dan selimut. Ishak tidak berani ragu, dan segera berkata, Oke, Nona, saya akan melakukan semuanya besok. Charmaine bersenandung. Oke, bagus. Saya tutup telepon. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, Bibiku, tiba-tiba datang menemuiku. Apa tujuannya datang? Bab 1865. Mendengar pertanyaan Charlie, Ishak juga tampak bingung. Tuan muda, sejujurnya, saya tidak mengenal bibi Anda. Karena saya sebenarnya sangat sulit melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga dekat keluarga Wade. Tuan Thompson yang memiliki lebih banyak kontak setiap hari dengan mereka. Anda bisa menelepon dan menanyakannya. Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Tidak ada gunanya bertanya. Tentara akan datang untuk memblokir. Udara akan datang untuk menutupi. Kita lihat saja apa yang ingin bibiku lakukan dulu. Ishak bertanya lagi. Kalau begitu, apakah Anda akan makan malam dengan bibimu besok? Charlie mengangguk. Saya akan pergi. Jika waktunya sudah diatur, beritahu saya langsung. Kamu tidak perlu menjemputku. Aku akan pergi sendiri. Oke, Charlie memikirkan penampilan bibinya sebelumnya. Dalam pemahamannya, dia adalah wanita yang agak jahat dan kejam. Ketika dia berusia 5 tahun, dia menikah dengan tuan muda tertua dari keluarga elit tingkat pertama di Eastcliff. Dan dia melahirkan untuk seorang putra. Selebihnya dia tidak tahu. Jadi, Charlie bertanya kepada Ishak. Ishak, bibiku ada di rumah keluarga Wade. Apa statusnya sekarang? Setahuku dia sudah menikah. Seharusnya dia tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarganya, kan?
Ishak menjawab dengan jujur. Tuan muda, bibimu dan suami sudah lama berpisah. Setelah berpisah, dia pindah kembali ke rumah keluarga Wade. Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, berpisah? Apa yang terjadi? Ishak mencibir dan berkata, sebenarnya, kami pelayan tidak menceritakan hal-hal seperti ini. Namun karena Anda bertanya, saya akan memberi tahu. Segera, Ishak memberi sedikit jeda dan menjelaskan, bibimu menikah dengan keluarga Scottson. Meskipun keluarga Wade tidak sebaik keluarga Wade, keluarga ini masih merupakan keluarga nomor 1 di seluruh Eastcliff, dan kekuatan keseluruhannya cukup bagus. Tapi 6 atau 7 tahun yang lalu, keluarga Scottson bertaruh pada industri baja dan menginvestasikan banyak uang untuk membangun grup baja. Itu bertepatan dengan keruntuhan industri baja yang terus-menerus. Jadi keluarga Scottson juga kehilangan banyak uang, dan bisnis keluarga kehilangan setidaknya setengahnya. Berbicara tentang ini, Ishak tersenyum tak berdaya. Sejak keluarga Scottson meninggal, bibimu selalu ingin bercerai. Tetapi Tuan Wade berpikir bahwa perceraian akan merusak wajahnya, jadi dia tidak membiarkan bercerai. Lalu bibimu pindah dari keluarga Scottson dan kembali ke keluarga Wade, dan kemudian mulai bekerja di keluarga Wade lagi. Charlie mengangguk ringan, bersenandung dan berkata, bibiku juga orang yang mudah diatur. Ishak mencibir dan berkata, amarah bibimu benar-benar buruk. Dia terkenal di Eastcliff. Jadi jika kamu bertemu dengannya besok, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan terlalu impulsif. Oke, begitu, Charlie tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, kamu bisa menebak tanpa berpikir. Kemungkinan besar dia ingin aku kembali ke rumah keluarga Wade. Ya, Ishak berkata setuju. Saya pikir juga begitu. Tuan Thompson berkata bahwa Tuan Wade benar-benar ingin Anda kembali. Menimbang bahwa Anda mungkin agak keras pada awalnya, dia tidak mengangkat masalah ini dengan jelas. Charlie tersenyum dan berkata, kali ini keluarga Schultz mengalami musibah. Keluarga Wade seharusnya sangat bahagia, kan? Ishak juga tersenyum dan berkata, kamu memang telah melakukan kebaikan besar bagi keluarga Wade. Keluarga Schultz tidak mengalami kerugian besar selama bertahun-tahun. Tuan Wade pasti sangat bahagia. Charlie membuang senyumannya, menghela nafas, dan matanya semakin menjadi yakin. Kedua keluarga ini, keberhasilan atau kegagalan salah satunya akan mempengaruhi yang lain. Suatu saat, jika mereka bisa dikalahkan, itu adalah kesuksesan yang nyata. Ketika Ishak mengantar Charlie sampai pintu Villa Elite Thompson, itu sudah pukul 11 malam. Membawa koper, Charlie berjalan ke Villa Elite Thompson sendirian, datang ke pintu vilanya, dan menggesekkan kartunya langsung ke halaman. Rumah itu terang benderang, istrinya, ayah mertuanya dan ibu mertuanya belum tidur. Charlie membuka pintu langsung dengan sidik jari. Pada saat ini, Claire, Jacob, dan Elaine sedang duduk di depan ruang tamu, menonton TV dengan saksama. Bab 1866. Claire mendengar pintu terbuka, menoleh dan melihat Charlie yang telah kembali. Dia terkejut dan langsung berlari ke sana kemari dan berteriak dengan penuh semangat, suamiku, kamu kembali hari ini. Video call kemarin. Kamu bilang masih 2 hari lagi. Charlie tersenyum dan berkata, aku ingin memberi kejutan. Setelah dia selesai berbicara, Claire sudah berlari ke arahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Selama Charlie pergi ke Jepang, Claire merindukannya setiap siang dan malam. Sebelum ini, dia jarang merasa seperti ini. Saat Charlie pergi ke Eastcliff, dia juga merindukannya. Namun tidak seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Charlie tiba-tiba kembali, dia mengabaikan sikap diamnya dan langsung memeluknya. Charlie bahkan tidak menyangka istrinya akan memeluknya langsung di depan mertuanya. Dia sedikit bahagia dan sedikit malu saat ini. Jadi, dia berkata kepada Claire, istriku, kalau ingin berpelukan, tunggu sampai kita masuk kamar. Orang tuamu melihat kita. Claire juga kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba memerah. Dia berkata sedikit malu-malu dan sedikit takut. Kami baru saja menonton TV. Ternyata pertemuan yang terjadi di Jepang beberapa hari lalu
Ada lebih dari 30 orang meninggal. Ini benar-benar menakutkan. Charlie bertanya sambil bertanya. Apa yang sudah ada beritanya di China? Ya, Claire mengangguk beberapa kali dan berkata dengan serius. Beberapa stasiun TV sedang menyiarkannya. Rupanya tentara dikirim untuk menangkap para tersangka di bandara. Para penangkapan menangkap 3 bas. Keamanan di Jepang terlalu mengerikan. Jika aku tahu itu berantakan di sana, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Charlie berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu itu sangat berantakan di sana. Tapi itu seharusnya hanya kecelakaan. Elaine berlari dengan gembira saat ini. Dan berkata dengan penuh semangat. Oh cucuku yang baik. Kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa ibu merindukanmu selama kamu di Jepang. Jacob bersenandung. Mengapa kamu merindukan Charlie? Kamu hanya memikirkan apa yang dia bawakan untukmu. Elaine segera menatap Jacob dan memarahi. Jacob, jangan bicara kosong. Apa yang aku katakan adalah dari lubuk hatiku. Bahkan jika menantuku yang baik tidak membawakanku apa-apa, aku masih merindukan dia. Setelah Elaine menyelesaikan omelannya, dia segera kembali untuk melihat Charlie. Dan bertanya sambil tersenyum. Menantu yang baik. Apakah kamu membawa hadiah untuk ibu? Charlie mengangguk. Aku membawa untuk semua. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan hadiah yang dia beli. Dia pertama kali mengeluarkan cincin untuk Claire, menyerahkannya ke tangan istrinya, dan berkata, istriku, ini untukmu. Buka dan lihat. Claire bertanya dengan heran. Ini apa? Charlie tersenyum dan berkata, kamu akan tahu ketika kamu membuka dan melihatnya. Elaine, yang berada di dekatnya, buru-buru mendesak. Claire, cepat buka. Dan ibu juga ingin melihat hadiah apa yang disiapkan menantuku yang baik untukmu. Bab 1867. Melihat Elaine sudah tidak sabar, Charlie meletakkan kopernya dan bersiap membukanya. Elaine, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri. Dia berjongkok dan berkata dengan datar, oh, menantu yang baik. Kamu berusaha keras membeli oleh-oleh. Ibu akan tiba. Charlie tak tersenyum berdaya. Dan tidak keberatan. Elaine membuka koper dan melihat tas kemasan bos besar di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hei, bos ini seharusnya pakaian pria, kan? Charlie mengangguk dan berkata, ini adalah pengaturan yang saya pilih untuk ayah. Dia direktur eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sekarang. Selalu ada kegiatan yang harus dihadiri. Jacob sangat bersemangat. Oh, Charlie, kamu benar-benar menantu ayah yang baik. Ayah selalu ingin membeli jas yang bisa dipakai untuk acara minum teh. Saya tidak menyangka kamu akan membelinya untuk ayah. Terima kasih banyak. Elaine menyeringai. Dengan jijik mengeluarkan tas jas dan melemparkannya ke kaki Jacob. Dan berkata dengan nada menghina, kamu orang tua pantas mendapatkan jas yang bagus. Coba lihat wajah tuamu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Jacob berkata dengan marah. Mengapa aku tidak pantas mendapatkannya? Aku baru berusia awal 50-an dan masih belum bertambah gemuk. Tidak sepertimu, yang sudah tidak berbentuk. Apa yang kamu katakan? Elaine langsung marah. Dan berkata, beraninya kamu mengatakan bahwa tubuhku sudah tidak berbentuk. Apakah kamu lelah hidup? Jacob dengan cepat menjelaskan dan berkata dengan marah. Aku hanya bercanda. Elaine menyorotkannya dengan ganas. Dan kemudian berkata kepada Charlie. Menantu yang baik. Atur bos seperti apa yang kamu beli untuknya. Dia hanya orang tua. Mengenakan jas palsu sudah layak untuknya. Menurutku, Rolex palsu itu tidak buruk untuknya. Itu sudah cukup baginya untuk menjadi orang tua yang jahat. Charlie tersenyum dan berkata, Bu, atur ayah ini harga diskon. Hadiah yang saya beli untuk kamu jauh lebih mahal dari ini. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, benarkah? Ya ampun, menantuku yang baiklah yang mencintaiku. Hadiah apa yang kamu beli untuk ibu? Keluarkan. Aku ingin melihat. Charlie mengeluarkan 2 kotak Tiffany dan menyerahkan yang sedikit lebih besar kepada Elaine. Ta, ini untukmu. Ketika Elaine melihat logo Tiffany pada kemasannya, dia langsung menari dengan semangat. Oh,
Tiffany, ini adalah merek internasional. Mengatakan itu, dia segera membuka bungkusannya dengan tidak sabar. Setelah itu, dia membuka kotak perhiasan Tiffany yang indah dan menemukan sebuah gelang emas bertatahkan berlian di dalamnya. Dan dia kagum dan menari. Ya Tuhan, saya tahu gelang ini. Ini dijual seharga ratusan ribu di China. Pasti tidak murah untuk membeli di Jepang, kan? Charlie tersenyum dan berkata, jika ibu menyukainya, tidak peduli berapa banyak uang yang saya belanjakan. Elaine tersenyum di seluruh wajahnya. Oh menantu yang terbaik. Saya panik mendengarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat meletakkan gelang itu di tangannya. Pindah ke bawah cahaya dan mengamatinya dengan cermat dari semua sudut. Sambil mengamati, dia kagum. Barang Tiffany ini bagus sekali. Pengerjaannya bagus dan cocok untuk saya. Jacob, yang berada di dekatnya, diam-diam menggeliat, tetapi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang sarkastik. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan kotak hadiah yang sedikit lebih kecil dan menyerahkannya kepada istrinya Claire. Bab 1868. Istriku, aku membelikan ini untukmu. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Claire berkata dengan terkejut. Membeli untukku juga. Suamiku, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Saya tidak pernah melihat kamu menghabiskan uang untuk dirimu sendiri. Setiap kamu keluar, kamu selalu membeli barang untukku. Elaine di sebelahnya buru-buru berkata, gadis bodoh. Charlie adalah contoh sempurna dari pria baik yang menyayangi dan memanjakanmu. Lihatlah ayahmu yang pelit. Kapan dia pernah memberiku sesuatu yang berharga? Jacob berkata dengan marah. Kekuatan keuangan keluarga selalu dikendalikan olehmu. Aku bahkan tidak punya uang saku. Apa yang bisa aku berikan padamu? Elaine membentak. Bah, suami orang lain juga tidak punya uang. Tapi mereka mencoba yang terbaik untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Bagaimana kabarmu? Jangan cari alasan karena tidak punya uang. Selama bertahun-tahun, apa kamu tidak pernah menyembunyikan uang secara rahasia? Jacob mengambil pengaturan yang diberikan Charlie padanya, dan bersenandung. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi tentang hal-hal tidak berguna ini. Aku akan ke kamar dan mencoba pengaturan yang dibelikan oleh menantuku yang baik. Kebetulan besok ada acara asosiasi kaligrafi dan lukisan. Aku akan memakai suasana baru ini. Claire dengan hati-hati mengungkap kotak hadiah saat ini. Ketika dia melihat cincin berlian cerah dan kristal berada di kotak perhiasan, dia segera menutup mulutnya karena terkejut. Mata Elaine langsung melebar beberapa kali, dan berseru, ya ampun. Berlian yang begitu benar, pasti itu 3 karat ya kan? Charlie tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tahu banyak hal. Berlian di tengah cincin ini 3,2 karat. Astaga, Elaine tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Dan berseru, besar sekali. Ini pasti lebih dari 1 juta. Charlie tersenyum dan berkata, hanya sekitar 800.000 yuan. Hanya 800.000. Elaine menyentuh dadanya dan berkata dengan emosi, sayangku, menuntukku benar-benar cakap. Cincin berlian 800.000 hanya 800.000. Sungguh kaya dan kuat. Luar biasa, luar biasa. Claire, yang berada di dekatnya, juga terkejut dan berkata, Charlie, kamu sibuk kesana kemari setiap hari. Tidak mudah menghasilkan uang. Mengapa kamu membelikanku barang yang begitu mahal? Cincin ini sangat mahal. Aku tidak bisa memakainya. Kamu hanya buang-buang uang. Charlie berkata dengan serius, istriku, kita menikah begitu lama, dan aku belum membelikanmu cincin. Anggap saja cincin ini sebagai cincin kawin yang terlambat dariku. Mata Claire tiba-tiba dipenuhi air mata. Dia memandang Charlie dan bertanya-tanya. Jika kamu benar-benar ingin membeli cincin kawin, kamu bisa membeli yang harganya 20.000 hingga 30.000 yuan. Jangan membeli yang mahal seperti ini. Mengatakan itu, dia menyeka air matanya dan melanjutkan. Dan lihatlah dirimu, kamu hanya membelikan sesuatu untukku. Kamu tidak pernah membeli sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku merasa tidak enak. Charlie sedikit tersenyum. Mengeluarkan cincin itu. Mengambil tangan kanan istrinya. Lalu dia berkata dengan serius. Claire,
Ini adalah berkah bagi saya untuk dapat menikahi kamu. Terima kasih atas kegigihanmu selama bertahun-tahun. Aku sebagai suami berhutang cincin padamu. Sekarang aku menebusnya. Kamu harus menerimanya. Itu benar. Elaine juga mendukungnya. Putriku, lihat betapa baiknya Charlie dan betapa dia peduli padamu. Kamu harus memiliki kehidupan yang baik dengan Charlie. Dan yang paling penting adalah memiliki bayi secepatnya. Claire diakui oleh pengakuan penuh kasih sayang Charlie. Saat dia mendengar ini, dia langsung tersipu. Pada saat ini, Charlie dengan hati-hati meletakkan cincin di jari tangan manisnya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Istriku, pernikahan adalah pengakuan cinta terpanjang. Terima kasih telah bersamaku selama ini." Bab 1869. Pada saat ini, Claire meneteskan air mata. Mengenang kembali tahun-tahun menikah dengan Charlie. Dia juga dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Saat itu, kakek menyetujui dia menikah dengan Charlie. Dan dia tidak memahami keinginannya. Dan seluruh keluarga sangat menentangnya. Tetapi kakek menggunakan kekuatannya untuk membuat dirinya berkompromi. Namun, pernikahan paksa membuatnya memiliki pemahaman yang salah tentang pernikahan sejak awal. Setelah menikah dengan Charlie, pernikahan yang dia pikir adalah menjadi istri Charlie sesuai dengan permintaan kakeknya. Dan mereka berdua hanya akan hidup bersama seperti itu. Oleh karena itu, keduanya hidup berdua dengan saling menghormati sejak lama. Meskipun mereka adalah suami istri, mereka sebenarnya hanya orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Apalagi saat pertama kali menikah, Claire mengalami tekanan kuat dari segala arah karena identitas Charlie. Pada saat itu, semua orang terus mengatakan kepadanya bahwa Charlie adalah sampah, pecundang. Dia tidak boleh bersama Charlie, dan dia harus menceraikan Charlie dengan cepat. Tapi dia saat itu, karena dia memilih untuk menikah dengannya, mau atau tidak, dia tidak ingin menempuh jalan perceraian. Bagaimanapun, Charlie tidak pernah melakukan kesalahan selama ini. Kemudian, dalam kehidupan pernikahannya dengan Charlie, dia secara bertahap melihat titik terang di Charlie, dan secara bertahap menumbuhkan sedikit niat baik. Namun, dia tidak pernah mengerti bagaimana rasanya menyukai dan mencintai. Bagaimanapun, Claire tidak pernah jatuh cinta, dan relatif bodoh tentang masalah emosional. Sehingga mereka berdua sangat bingung hingga hari ini. Tapi sekarang, dengan pengakuan penuh kasih sayang Charlie, dia tiba-tiba merasakan detak jantung yang sangat cepat. Membuatnya sesak napas dan pusing. Tentu saja, dia terharu sampai menitikkan air mata. Elaine, yang berada di samping, melihat pemandangan ini dan sangat senang. Dia sekarang merasa bahwa Charlie memang menantu yang baik yang dapat bertahan dalam ujian. Dan bacapnya bisa untuk dua orang. Kamu dapat menyeka Charlie. Itu romantis sekali. Claire sangat malu sehingga dia tidak sabar untuk menggali lubang di tanah dan masuk. Meski kini berusia 20-an, kenyataannya dia masih gadis kecil yang belum pernah menjalin hubungan serius. Elaine tiba-tiba meminta mandi bersama Charlie, dan juga meminta untuk menyeka punggung Charlie. Dia tidak bisa beradaptasi sama sekali. Dia malu dan malu. Bab 1870. Charlie tahu bahwa istrinya pemalu. Dia tidak memiliki pengalaman dalam hubungan pria-wanita. Jadi bagaimana dia bisa menahan Elaine? Charlie segera berkata, Claire sangat malu. Jangan mengolok-oloknya. Elaine berkata sambil tersenyum. Claire, coba kamu lihat. Charlie sangat memikirkanmu. Setelah mengatakan itu, Elaine memahami tubuhnya dan berkata, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan masuk kamar dan mengambil gambar gelangku yang bagus. Kalian harus istirahat lebih awal. Saat dia berbicara, Jacob berjalan keluar dari lift mengenakan setelan bos baru. Begitu dia melihat mereka bertiga, dia melihat dengan puas di sekitar pintu masuk lift dan berkata sambil tersenyum. Lihat, aku masih terlihat tampan, kan? Setelan ini terlihat seperti dibuat khusus untukku. Anda bisa mengutarakannya. Berat badanku stabil di usia 50-an. Sangat jarang yang bisa sepertiku di dunia ini. Pada saat ini, Jacob mengenakan setelan kelas atas dan pantas. Benar-benar terlihat sangat bergaya.
Dan dia memang terlihat seolah-olah sedang mengatur tubuhnya. Dilihat sekilas, dia benar-benar tidak terlihat seperti pria berusia 50-an. Namun, Charlie tahu benar ayah mertuanya Jacob sebenarnya adalah orang yang malas menjaga tubuh dan dia tidak banyak berolahraga. Dia bisa mempertahankan berat badannya karena dia disiksa oleh Elaine selama bertahun-tahun. Meskipun Elaine saat ini telah banyak menahan diri, Elaine sebelumnya adalah iblis wanita. Siapapun yang menikahi perempuan seperti dia, pasti akan jengkel dan bosan setiap hari. Bahkan tidak akan memiliki nafsu makan. Jadi, Charlie memuji, "Ayah, kamu terlihat seperti berusia 40 tahun kalau berpakaian seperti ini. Kamu terlihat bagus." "Ya, hehehe." Jacob tersenyum bangga dan berkata, "Saat masih kuliah, aku populer. Aku tidak kalah dari pria dewasa." Claire menahan kepalanya tanpa daya. "Ayah, kapan kamu bisa sedikit lebih rendah hati? Kalau kamu mengatakan sesuatu seperti ini, akan membuat orang tertawa." Jacob mencibir dan berkata, "Apa yang aku takutkan? Jika aku berkumpul di antara orang-orang tua, aku jelas salah satu yang terbaik. Aku terlihat paling menonjol." Elaine memandang Jacob yang muda dan bergaya, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir dalam hati, "Jacob, omong kosong apa itu? Lihat tubuhku yang semakin gemuk dan semakin tidak terkendali selama bertahun-tahun. Karena saya cedera dan kurang olahraga." Jadi, Elaine menatap Jacob dengan tidak yakin, tidak berbicara di sana, tetapi berkata kepada Charlie dan Claire, "Aku masuk kamar. Kalian berdua harus istirahat lebih awal." Claire menjawab, "Oke, ibu kembali saja ke kamarmu untuk beristirahat dulu." Jacob juga berkata, "Charlie, istirahatlah lebih cepat. Kamu pasti lelah bepergian berhari-hari. Minta Claire siapkan air panas dan mandi dengan baik." Claire tidak bisa menahan perasaan malu saat memikirkan apa yang dikatakan ibunya. Namun dia berpikir, suaminya benar-benar bekerja keras. Jika suami mandi bisa sangat santai, dan rasa lelahnya pasti akan hilang. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Charlie, kamu mentransformasikannya dengan ayah sebentar. Aku akan naik menyiapkan air panas. Kamu bisa naik dan mandi dalam 10 menit." Charlie mengangguk. Setelah Claire dan Elaine naik ke lantai atas bersama-sama, Jacob menarik Charlie dan ingin membuatkannya secangkir teh untuk menghilangkan rasa lelahnya. Begitu Charlie duduk, telepon bergetar keras. Melihat ke bawah, itu adalah nomor nyanyian dari Heathcliff. Jadi dia berdiri dan berkata kepada Jacob, "Ayah, aku akan menelepon." Jacob berkata, "Kamu bisa menjawab telepon di sini. Tidak perlu keluar." Charlie mengangguk. Ini klien yang menelepon. Dengan mengatakan itu, dia melangkah keluar dari pintu. Datang ke halaman. Charlie menekan tombol jawab dan berkata, "Halo, siapa ini?" Di telepon, suara antusias seorang wanita terdengar. "Oh, Charlie, aku bibimu. Bertahun-tahun, bibi sangat merindukanmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.